Belakangan ini, generasi milenial menjadi topik yang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Tidak hanya dari segi pendidikan dan teknologi, tapi juga perilaku milenial yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Milenial atau yang sering disebut dengan generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X. Mereka lahir pada kisaran 1980 hingga tahun 2000-an. Riset yang dilakukan oleh lembaga Alfara Research Center mengatakan generasi milenial menyimpan potensi besar untuk bisnis. Pada tahun 2021, generasi milenial akan mendominasi populasi di Indonesia dengan porsi sekitar 30%. Diikuti 20% generasi X dan 13% generasi baby boomers atau kelahiran 1946 hingga 1964. Perilaku pertama, generasi milenial di Indonesia sangat kecanduan dengan internet. Dalam sehari, rata-rata generasi milenial bisa menggunakan internet dengan durasi lebih dari 7 jam dengan rentang usia tertentu. Kedua, loyalitas generasi milenial tergolong sangat rendah. Saat ada produk yang lebih bagus, generasi milenial dengan mudah akan berpaling. Ketiga, mayoritas milenial lebih memilih transaksi non-tunai dengan porsi 59%. Pilihan inilah yang membuat milenial memiliki dompet tipis. Namun, bukan berarti mereka tidak memiliki uang. Yang perilaku keempat, yakni generasi milenial bisa bekerja dengan lebih cepat dan cerdas lantaran didukung oleh keberadaan teknologi. Perkembangan teknologi juga bisa mendorong milenial memiliki kemampuan multitasking. Perilaku ini membuat milenial terbiasa melakukan 2 hingga 3 pekerjaan sekaligus. Selanjutnya, generasi milenial juga memiliki perilaku senang berwisata. 1 dari 3 milenial di Indonesia liburan minimal 1 kali dalam setahun. Di sisi lain, milenial terhitung gemar berbagi, peduli, dan responsif terhadap masalah sosial. Generasi milenial menganggap tidak mementingkan kepemilikan barang, asalkan bisa mengakses hal yang dibutuhkan. Sebagai contoh, perkembangan transportasi daring menunjukkan generasi milenial merasa tidak perlu membeli kendaraan. Selanjutnya, ayo kita kenali 6 sosok milenial yang menjadi inspirasi di tanah air kita, Indonesia. Yang pertama ada Bapak Nadiem Makarim. Siapa yang tidak kenal dengan Menteri Pendidikan Republik Indonesia ini? Nadiem Makarim dianggap sebagai tokoh milenial yang menjadi salah satu bukti bahwa kaum muda mampu menjabat di tanah air. Sebelumnya, Nadiem merupakan founder dari aplikasi transportasi online yang kini mulai merambah pada berbagai bidang, yakni Gojek. Kini Gojek telah menjadi perusahaan startup unicorn yang bergerak di entertainment, kuliner, tiketing, dan masih banyak lagi. Dan Gojek menjadi aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan harian masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Pada Oktober 2017, lalu ia terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta saat memenangkan pemilihan umum bersama Gubernur Anies Baswedan. Pada tahun 2019, ia tercatat sebagai orang terkaya keurutan 29 di Indonesia menurut majalah Forbes. Majalah tersebut kembali meliris daftar orang terkaya di Indonesia pada 2011 dan menyebutkan bahwa Sandiaga berhasil menduduki peringkat ke-37 dengan total kekayaan sebesar 9 triliun rupiah. Sandiaga Uno lulus dari Wichita State University, Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Yang ketiga ada William Tanuwijaya. Bersama dengannya Leontinus Alva Edison, William membangun Tokopedia yang berhasil diwujudkan pada 2009 lalu. Namun, ide Tokopedia ini sudah tercetus sejak 2007, di mana orang-orang khawatir dengan resiko belanja daring. Setelah memperoleh kepercayaan investor, Tokopedia berhasil meyakinkan 70 toko online untuk berjualan pada aplikasi mereka. Kini, Tokopedia sudah menjadi berkembang puluhan ribu penjual dengan lebih dari 2 juta produk terjual per bulan dengan pertumbuhan 30% tiap bulannya.
Majalah Globe Asia bahkan menyatakan bahwa pria kelahiran 19 November 1981 ini menempati urutan ke-148 manusia paling berharta di Indonesia dengan kekayaan berkisar 1,8 triliun rupiah. Selanjutnya ada Francisca Hadiwijana. Francisca Hadiwijana masuk Forbes pada generasi milenial yang berpengaruh di kawasan Asia. Pencapaiannya tersebut berkat dua bidang bisnis berbeda yang digeluti, yaitu situs jual dan sewa barang-barang bekas atau Prelo, juga Aukmi Labs yang berhasil mendapatkan penghargaan di bidang biomedical di Silicon Valley. Yang kelima ada Thalita Setiadi. Menjadi chef terkenal dan hasil olahan yang disukai banyak orang tidaklah mudah. Berawal dari menempuh pendidikan di Paris, Prancis, kini Thalita Setiadi menjadi seorang chef di perusahaan yang ia dirikan sejak tahun 2013, yakni Beau. Tangannya yang lihai dan memiliki cita rasa yang kuat membuat pastry hasil olahannya telah masuk di 100 kafe hingga restoran di Jakarta. Hebatnya lagi, koki yang dipekerjakan di perusahaan miliknya bukan kalangan berlatar belakang pendidikan tinggi, melainkan dari pekerja kelas bawah seperti petugas kebersihan dan pelayan. Hal itu membuat Thalita lebih semangat dalam memberikan pelajaran. Dan yang terakhir ada Ahmad Zaki. Sebelum mendirikan Bukalapak, Zaki sudah mengenal teknologi sejak sekolah dasar saat mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Solo. Ahmad kemudian mendapatkan kesempatan untuk mewakili sekolahnya di ajang Olimpiade Sains Nasional bidang komputer dan menang hingga tingkat nasional. Pada tahun 2004, suami dari di ajang Lestari founder Hijab.com melanjutkan studinya di jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung. Sempat mendapatkan IPK 4,00 di tahun pertama dan lulus dengan predikat cum laude. Bapak dua anak ini ia juga meraih beasiswa studi Oregon State University dari pemerintah Amerika Serikat pada 2008 dan mewakili ITB dalam ajang Harvard National Model United Nations. Bukalapak, perusahaan e-commerce Indonesia berbasis marketplace C2C yang berfokus pada pembayaran usaha minimum. Usaha kecil menengah UKM ini sudah membuat harta kekayaan Zaki mencapai 100 juta US dollar atau setara dengan 1, triliun. Ia bahkan juga menerima tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya pada Juli 2016 yang diserahkan oleh langsung Presiden Joko Widodo. Itulah dia 6 milenial yang terkenal di tanah air kita. Sepertinya kita akan mengikuti jejak-jejak 6 milenial ini. Jadi kepada semua sahabat-sahabat, ayolah kita bersungguh-sungguh dalam menekuni kuliah kita dan prestasi kita ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.